Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Doni Insight, yang dimana di channel ini tempatnya surat-surat ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membagikan seputar tentang surat-surat lagi ya teman-teman, yang dimana surat yang saya bagikan ini adalah surat hibah tanah. Jadi teman-teman perlu ketahui apa itu surat hibah tanah. Surat hibah tanah adalah seseorang memberikan kepada pihak kedua tanpa meminta imbalan apapun kepada pihak kedua, ataupun biasa juga disebut pihak pertama memberikan tanah kepada pihak kedua tanpa meminta imbalan apapun kepada pihak kedua. Jadi semisalnya pihak pertama meminta imbalan kepada pihak kedua, itu bukan surat hibah ya teman-teman, melainkan itu surat keterangan ganti rugi tanah, atau biasa juga disebut dengan surat jual beli tanah. Jadi teman-teman, di sini saya langsung saja membagikan video ini kepada teman-teman. Kali ini saya tidak membuatkan tutorial cara pembuatan surat-surat ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman ingin tutorial pembuatan surat-surat, silahkan cek video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menyediakan cara pembuatan surat-surat, silahkan teman-teman cek. Jadi mungkin langsung saja pada videonya. Sebelum lanjut, teman-teman yang belum bantu saya, silahkan bantu saya dalam menyemangati dalam pembuatan video ini. Saya hadir di video ini semata-mata untuk membantu teman-teman dalam pengadministrasian surat menyurat ya teman-teman. Jadi mungkin langsung saja. Jadi yang pertama itu adalah surat hibah tanah. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kenapa Pak itu tidak ada kop suratnya, jadi surat hibah tanah ini sendiri tidak ada kop suratnya karena ini bukan dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi misalnya itu ada kop suratnya, berarti itu adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi bukan berarti surat hibah tanah ini sendiri tidak boleh diketahui oleh pemerintah. Kalau misalnya diketahui oleh pemerintah itu lebih baik, karena kenapa? Validnya, kekuatannya kalau diketahui oleh pemerintah. Karena kenapa kemudian ditandatangani oleh kepala desa misalnya, Pak Lurah, kemudian distempel, itu surat sangat sah di mata hukum. Oke teman-teman, langsung saja di redaksi yang pertama. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang berkomentar kemarin, Kak, Pak itu videonya surat-suratnya tidak kelihatan, makanya saya video kali ini akan saya zoom ya teman-teman. Saya zoom perbesar seperti ini supaya teman-teman bisa lihat juga. Oke, jadi yang pertama adalah kami yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian nama, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan, kemudian alamat. Itu silahkan nanti teman-teman isi sesuai dengan KTP-nya masing-masing. Jadi itu tadi disebut sebagai pihak pertama yang menghibahkan, berarti yang di atas ini adalah seseorang yang menghibahkan. Kemudian lanjut, kemudian nama, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan, alamat, ini disebut sebagai pihak kedua ya teman-teman, artinya yang menerima hibah. Silahkan juga sesuaikan dengan KTP-nya. Kemudian redaksi yang ketiga disebut sebagai pihak kedua yang menerima hibah. Pihak pertama telah menghibahkan tanah kepada pihak kedua seluas. Jadi teman-teman silahkan isi luasnya berapa, silahkan sesuaikan kebutuhan surat teman-teman. Misalnya itu 1 hektar ataupun 20 kali 25 kalau itu perumahan ya teman-teman. Kalau misalnya itu tanah tersebut bersertifikat, silahkan di sini cantumkan luas sertifikat dan cantumkan nomor sertifikat. Kemudian atas pemegang hak siapa, silakan teman-teman cantumkan. Jadi kalau teman-teman belum mengerti, nanti saya buatkan video yang terpisah, karena video ini surat hibah tanah tanpa sertifikat ataupun non sertifikat. Oke teman-teman. Jadi yang terpenting adalah tanah tersebut terletak di mana. Misalnya dusun, kemudian ataupun RT, kemudian desa atau lurah di mana, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten di mana ya teman-teman. Sengaja saya kosongkan agar bagaimana kemudian nanti teman-teman mudah untuk mengedit
eh, eh, mengedit surat-surat ini. Kemudian pihak kedua menerima hibah tanah tersebut dengan bata-bata tanah tersebut sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan siapa, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan siapa ya teman-teman. Silakan isi sesuai dengan batas tanah-tanah ya teman-teman. Jadi ini sebelum kita buat harus sudah ada data yang kita pegang untuk mengisi surat ini. Kemudian begitupun selanjutnya timur dan barat. Kemudian redaksi yang keempat, dengan ditandatangani surat ini di hadapan para saksi-saksi, maka putuslah hak pihak pertama menjadi hak sepenuhnya pihak kedua. Jadi ketika surat ini sudah ditandatangani oleh pihak pertama atau pihak kedua, kemudian ditandatangani oleh para saksi, maka putuslah hak pihak pertama menjadi pihak kedua. Dan kemudian di sini saksi-saksi ya teman-teman, silakan isi sesuai dengan KTP-nya masing-masing, kemudian tanda tangan. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, ini yang terakhir. Sebenarnya boleh juga tidak diketahui oleh pemerintah, akan tetapi beda kekuatan hukum surat tersebut diketahui oleh pemerintah dengan tidak. Karena kenapa? Kemudian pemerintah itu tentunya sudah menyiapkan nomor register, kemudian diregister pada tanggal, kemudian ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah setempat, kemudian di stempel. Tentu ini adalah suatu kekuatan yang baru untuk surat-surat ini. Makanya teman-teman, saran saya lebih baik diketahui oleh pemerintah setempat dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat. Seperti inilah saya ingin membuat surat-surat ya teman-teman. Namun misalnya teman-teman ingin membuat surat ini, misalnya dibuat di rumah, dibuat di tempat-tempat yang lain, silakan buat. Akan tetapi formatnya silakan dikosongkan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Ya teman-teman. Mungkin itu saja video yang saya bagikan tentang sepotong surat hibah tanah, yang nantinya teman-teman silakan isi sesuai dengan teman-teman, sesuaikan isi dengan